Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi sholatu wassalam alaika wal ali ya khairal anam. Rabbun karim wa anta du khulqin adim. Fashfa' lana indal karim. Ya ayyuhal ghawsu salamullah alaika rabbini biidnillah. Wanzur ilayya sayyidi binadra musilatil lil hadratil aliyah. Amma ba'du. Dengan senantiasa memohon hidayah dan taufik Allah subhanahu wa ta'ala, syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan barakah nadrah ghausi hadas zaman radhiyallahu an. Acara pendalaman live kita mulai dengan susunan acara sebagai berikut. 1. Pembukaan. 2. Muqaddimah sholawat wahidiyah. 3. Pemutaran kuliah wahidiyah. 4. Penutup. Memasuki acara yang pertama pembukaan, marilah acara ini kita buka dengan membaca suratul Fatihah bersama-sama. Al-Fatihah. Kita lanjutkan acara yang kedua, Muqaddimah Sholawat Wahidiyah, yang akan diimami oleh Saudara Samsul Ma'arif Sarjana Hukum. Kepadanya dipersilahkan. Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi atana bil Mustafa Muhammadin habibina. Rabbun karim wa anta dzu khulqin azim. Fasfa'lana indal karim. Ya ayyuhal ghausu salamullah alaika rabbini biidznillah. Wanzur ilayya sayyidi binadrah musilati lil hadratil aliyah. Amma ba'd. Para hadirin wal hadirat, marilah acara Muqaddimah Sholawat Wahidiyah ini kita laksanakan dengan adab lahir batin yang sebaik-baiknya. Marilah kita terapkan rasa istighfar, merasa benar-benar berada di hadapan beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan sepenuh ta'zim dan mahabbah, serta dijiwai lillah billah, lir rasul bir rasul, lil ghaus bil ghaus. Maaf bagi para hadirin wal hadirat, mungkin ada yang belum mengenal sholawat wahidiyah. Kami mohon untuk membaca nida Ya Sayyidi Ya Rasulullah, Ya Sayyidi Ya Rasulullah, Ya Sayyidi Ya Rasulullah. Diulang-ulang sampai selesainya mujahadah ini, atau membaca sholawat lain yang disukainya. Mari para hadirin wal hadirat. Al-Fatihah.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa nasta'in. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya wahidu ya ahad, ya wajidu ya jawad, salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fi kulli lamhati wa nafasin bi'adati ma'lumatillahi wa fuyudatihi wa amdadihi. Allahumma ya wahidu ya ahad, ya wajidu ya jawad, salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fi kulli lamhati wa nafasin bi'adati ma'lumatillahi wa fuyudatihi wa amdadihi. Allahumma ya wahidu ya ahad, ya wajidu ya jawad, salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fi kulli lamhati wa nafasin bi'adati ma'lumatillahi wa fuyudatihi wa amdadihi. Allahumma kama anta aluh, salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kama huwa ahluh. Nas'aluka Allahumma bihaqqihi an tughriqana fi lujjati bahril wahdah hatta la nara wa la nasma'a wa la najida wa la nuhissa wa la nataharraka wa la naskuna illa biha wa tarzuqana tamama maghfiratika ya Allah wa tamama ni'matika ya Allah wa tamama ma'rifatika ya Allah wa tamama habbatika ya Allah wa tamama ridwanika ya Allah wa sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi adada ma ahata bi ilmuka wa ahsahu kitabuk birahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Ya syafi'al khalaqis salatu wassalam alaika nurul khalqi hadiyal anam wa aslahu wa ruhahu adrikni faqad zalamtu abada wa rabbini wa laysa li ya sayyidi siwaka fa in taruta kuntu sahshan halika. Ya syafi'al khalaqis salatu wassalam alaika nurul khalqi hadiyal anam wa aslahu wa ruhahu adrikni faqad zalamtu abada wa rabbini wa laysa li ya sayyidi siwaka fa in taruta kuntu sahshan halika. Ya syafi'al khalqis salatu wassalam alaika nurul khalqi hadiyal anam wa aslahu wa ruhahu adrikni faqad zalamtu abada wa rabbini wa laysa li ya sayyidi siwaka fa in taruta kuntu sahshan halika. Ya sayyidi ya Rasulullah, 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 ya sayyidi ya Rasulullah. Ya ayyuhal ghausu salamullah alaika rabbini bi'idhanillah wanzur ilayya sayyidi binadrah musilati lil hadratil aliyah.
Ya ayyuhal ghausu salamullah alaika rabbini bidhanillah wangdur ilayya sayyidi binadrah musilati lil hadratil aliyah. Ya ayyuhal ghausu salamullah alaika rabbini bidhanillah wangdur ilayya sayyidi binadrah musilati lil hadratil aliyah. Ya syafi'al khalqi habiballahi salatuhu alaika ma'salamihi dhallat wa dhallat khilati fi baldati khudh biyati ya sayyidi wal ummati. Ya syafi'al khalqi habiballahi salatuhu alaika ma'salamihi dhallat wa dhallat khilati fi baldati khudh biyadi ya sayyidi wal ummati. Ya syafi'al khalqi habiballahi salatuhu alaika ma'salamihi dhallat wa dhallat hilati fi baldati khudh biyadi ya sayyidi wal ummati. Ya sayyidi ya Rasulullah, 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 ya sayyidi ya Rasulullah. Ya Rabbana Allahumma sholli salimi ala Muhammadin syafi'il umami wal ali waj'alil anama musyra'in bil wahidiyati rabbil alamin. Ya Rabbana ighfir ya syirif tahwahdina qarrib wa alif bainana ya Rabbana. Ya Rabbana Allahumma sholli salimi ala Muhammadin syafi'il umami wal ali waj'alil anama musyra'in bil wahidiyati rabbil alamin. Ya Rabbana ighfir ya syirif tahwahdina qarrib wa alif bainana ya Rabbana. Ya Rabbana Allahumma sholli salimi ala Muhammadin syafi'il umami wal ali waj'alil anama musyra'in bil wahidiyati rabbil alamin. Ya Rabbana ighfir ya syirif tahwahdina qarrib wa alif bainana ya Rabbana. Al-Fatihah. Dari pribadi kami, segala kesalahan dan kekurangan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirnya wabillahi taufiq wal hidayah wa min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam asyafa'ah wa tarbiyah wa min ghawziyat zaman an-nadarah wal barakah wal afa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Imam Muqaddimah Sholawat Wahidiyah disampaikan terima kasih teriring doa. Jazakumullahu khairati wa sa'adatid dunya wal akhirah. Amin. Kita lanjutkan acara yang ketiga, pemutaran kuliah Wahidiyah oleh Romo Kiai Haji Jazuli Yusuf, Ketua Majelis Tahkim Pusat Penyiar Sholawat Wahidiyah, pada acara Mujahadah Kubro tahun 1998. Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi huwal ahad al-wahidu syomad yahdi lirrasyad bi khairi khalqika syafi'ul umami
Ya Rabbana sholli alaihi sallimi wal ali gharriqna fi bahril wahdati fi kulli halin daiman wasyati. Ya ayyuhal ghawsu salamullah alaika rabbini biiznillah wa anzur ila ya sayyidi binadrah musilatin ya hadratil aliyah amma ba'd. Hadratil kurama, para alim ulama, para kiai, para masyayikh wal asyatid yang saya hormati, khususan khassah hadratil kiram, sohibil karomah wal ma'had, Romo Kiai Haji Iksan Makhin berserta keluarga, hadratil mukarramin, para bapak-bapak majelis tahkim PSW baik pusat maupun wilayah kabupaten, dan yang terhormat para bapak-bapak dewan pimpinan baik dewan pimpinan PSW pusat maupun daerah yang saya hormati, para pengurus PSW kacamatan-kacamatan, dan para pengamal selawat wakhidiyah, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat hadakumullah. Dalam kesempatan ingkang sangat berharga malam ini, pertama-tama kita panjatkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana selalu memberi taufik dan hidayah kepada kita, dan sekaligus kita diperkenankan bisa hadir dalam mujadah kubro sampai gelombang yang terakhir malam ini. Mudah-mudahan gelombang yang terakhir malam ini adalah paling diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, karena dengan gelombang yang terakhir inilah akan sangat menentukan diterima atau tidaknya mujadah gelombang sebelumnya. Terletak ada gelombang terakhir ini. Innamal a'mal bi khawatimiha. Amal-amal yang kita lakukan sejak mulai malam Jumat sampai malam ini tergantung bagaimana yang terakhir pada malam ini kita lakukan. Hadirin hadirat hadakumullah, sanjungan selawat salam barokah mudah-mudahan selalu dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para anbiya wal mursalin, dan salam ikraman wa ta'dziman wal mahabbah mudah-mudahan selalu dilimpahkan kepada para akhbabillah, para wali-waliullah, para jami'i sultan aulia ghazaman, khususon aulia tis'ah fi ardi Indonesia wa usulihim wa furu'ihim shaghiran wa kabiran zakarna unsa aina makano, khususan alladzina fi wilayah Jombang wa ma hawalaya, wa khususan khusus hadrati sultan auliya wasyada zaman wa amani radhiyallahu ta'ala anhum wa ta'alaina ya Allah wa ala majlisina hadza majlis mujadah kubra min barakatihim wa asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa karamatihim qaniyah wa batiniyah wa amadana ya Allah bi amdatihim kama yaliku bika wa bima amin amin ya rabbal alamin. Dengan iringan harapan mudah-mudahan para beliau-beliau yang saya sebut-sebut, khususnya beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khususan khusus beliau hadas zaman, berkenan mengelurkan jangkungan restunya, bimbingan secara rohanianya dan jangkungannya, khususnya dalam majlis mujadah kubro yang terakhir, gelombang terakhir malam ini, sehingga akan membawa manfaat yang sebesar-besarnya untuk kita bersama, untuk keluarga, untuk umat masyarakat, khususnya manfaat bidang kesadaran fafiru ilallah wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat hadakumullah, mengapa kita perlu saya jelaskan
di dalam kegiatan-kegiatan wahidiyah, terutama Mujahadah Kubro. Kita selalu mohon nadroh seorang ghaus, yaitu Ratu Wali yang tiap 100 zaman ada di tengah-tengah umat masyarakat dalam melaksanakan tugas. Apalagi kita di dalam menghadapi situasi yang sedang mencekam ini, untuk perlu kita tingkatkan hubungan kita dan keyakinan kita kepada beliau. Kita harus ingat sebagaimana yang tertulis dalam kuliah wahidiyah, laula yusbihu wahidu zaman yataqarrabu ilallah fi amril khalaik la fajahum amrullah fa ahlaku. Andai kata tidak ada ghaus zaman siang malam, setiap detik hanya menghadap kepada Allah demi untuk memohonkan maaf umat masyarakat, sebetulnya umat masyarakat kena adab bala Allah sudah hancur sebelumnya ini. Sudah mulai dulu sudah hancur masyarakat itu sebelumnya, andaikan tanpa ada doa daripada ghaus itu. Jadi kita harus menyadari sampai masa kini kita masih bisa hidup yang nikmat, ini tidak lepas dari barokah doa daripada Gus Hada Zaman radhiyallahu ta'ala anhu. Hadirin hadirat azakumullah, kita memohon kepada Allah, mau mendekatkan diri kepada Allah. Di dalam peristiwa Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sering diceritakan oleh para ulama-ulama tentang peristiwa dan sejarah Isra Mi'raj. Sebelum beliau Isra dan Mi'raj, dioperasi terlebih dahulu di dalam hatinya oleh malaikat Jibril. Dibersihkan hatinya dari kotoran-kotoran yang akan mempengaruhi ketulusan dan keikhlasan di dalam menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apalagi kita manusia biasa. Sedangkan Nabi saja syaratnya ingin mendekatkan diri kepada Allah, ingin beraudensi kepada Allah untuk dipanggil menghadap ke Lauhil Mahfudz sampai mustawa, toh masih harus memenuhi syarat dibersihkan hatinya terlebih dahulu. Apalagi kita manusia, sehingga otomatis orang yang menuju ingin mendekatkan diri kepada Allah, saya rasa tidak cukup hanya berdoa tanpa harus melalui pembersihan hati. Maka sehingga untuk memenuhi syarat pendekatan diri kepada Allah, agar supaya kita bisa memenuhi syarat pembersihan hati kita, bersih dari mana? Dari penyakit-penyakit hati yang disebut najis batiniah. Di antaranya najis batiniah allati tamna'u huduri ila khadratil aliyah, untuk mencegah, menjadikan tidak sahnya manusia beraudensi dengan Allah akibat najis-najis batiniah tersebut. Satu, rasa dengki, iri hati, rasa benci dengan orang lain, takabur, merasa dirinya lebih baik dari yang lain, ujub, membanggakan diri, menonjolkan kedudukannya, pangkatnya, terutama pangkat akhirat, seperti ulama, seperti kiai, guru ngaji dan sebagainya, atau amalnya, atau cara berpakaiannya, hanya untuk litafakhur, untuk menonjolkan dirinya. Ini namanya ujub. Anania, egois, termasuk juga penyakit atau najis dalam batin. Ini semuanya akan membawa tidak sahnya orang itu secara batin menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena jasadid dohiriyah alladzi tamna'u li syihatil ibadatil badaniyah, seperti najis lahir yang membawa tidak sahnya manusia ibadah badaniyah, seperti sholat dan lain sebagainya.
Satu-satunya jalan untuk membersihkan daripada najis-najis tersebut harus melalui ajaran tauhid. Maka sehingga Wahidiyah di samping membaca selawat disertai dengan ajaran tauhid, yaitu lillah billah li rasul bi rasul lil ghos bil ghos terusnya. Sebab akibat yang mempengaruhi kekotoran hati manusia menjadi dengki, takabur, ananiah tidak lain hanya karena terpengaruh oleh kebutuhan hidupnya, baik segi moral maupun segi material. Secara umum disebut karena manusia butuh tahta kedudukan, harta butuh kekayaan, wanita butuh seorang wanita. Akibat tiga perkara yang mempengaruhi kebutuhan orang-orang manusia hidup di dalam dunia, timbullah rasa iri hati, takut kalah pengaruh sehingga pamornya surem, takut kalah pengaruh santri podo-podo dadi kiai, takut kalah kedudukan sehingga timbul rasa disaingi dan lain sebagainya. Sebagaimana iblis punya rasa iri hati adanya Nabiullah Adam diangkat jadi khalifatullah, yang akhirnya juga timbul takabur, merasa dirinya sudah menjadi orang lama yang ahli ibadah. Tidak mustahil dalam Wahidiyah akan timbul takabur, merasa sebagai pengamal yang lama, yang akhirnya timbul rasa kurang menghargai, dianggap itu pengamal baru, dia merasa lebih baik, mujadahnya lebih banyak dari pengamal yang baru. Mungkin juga akan timbul perasaan takabur seperti iblis yang diterangkan dalam satu hadis. Bukan hanya sekedar 80 tahun, tapi 180.000 tahun iblis pernah jadi gelar kepala wali, juru kunci surga. Akibat dia sebagai hamba Allah yang paling lama pernah mengabdi kepada Allah lebih dulu sebelum Nabi Adam, sehingga timbul perasaan aku lebih baik daripada Adam. Begitu juga pengamal Wahidiyah. Kalau ada pengamal-pengamal lama merasa lebih baik dari pengamal baru, ini namanya pengamal yang sudah iblisan. Hadirin hadirat hadzakumullah. Akhirnya satu-satunya jalan untuk membersihkan pandangan hati dari pengaruh-pengaruh yang mengotori hati tersebut, maka satu-satunya jalan diajarkan ajaran tauhid, yaitu ikhlas, hanya semata-mata karena Allah. Dalam Wahidiyah disebut lillah. Saya mula ngaji hanya karena melaksanakan perintah Allah, saya sembahyang hanya karena perintah Allah, saya kerja hanya karena diperintah ikhtiar Allah, dan lain sebagainya. Tidak ada pamrih lain. Walaupun kelihatannya cari kekayaan, cari harta, kerja keras, bukan karena cari kekayaan, bukan karena cari harta, kita kerja keras hanya melaksanakan perintah Allah karena diwajibkan ikhtiar semata-mata. Maka sampai kata-kata ulama, tidak mungkin manusia hatinya bisa bersih, menghindarkan diri dari rasa riya, rasa takabur. Walaupun dia sudah disebut arif, tapi arif orang makrifat yang bisa membersihkan hati dari riya dan takabur, orang arif al-muwahhidun, orang arif kepada Allah yang bertauhid. Belum tentu semua arif muwahhidun. Orang banyak sadar tentang Allah, tentang hakikat, tapi belum tentu apabila dia tidak muwahhidun, tetap dia akan dipengaruhi oleh rasa dengki. Untuk itu periksalah, koreksi diri kita masing-masing. Sekian lama kita berwahidiyah, tapi mungkin masih banyak apa yang terpendam dalam hati kita. Rasa benci dengan kawan, rasa benci dengan A, rasa benci dengan B, rasa pegel dengan A, rasa sentimen dengan A. Mungkin itu juga masih mewarnai perasaan hati kita.
Ini juga perlu kita koreksi. Kalau masih demikian berarti kita belum terap ngamalkan ajaran Waqidiyah. Kita masih sekedar menjadi pembaca selawat Waqidiyah, belum pengamal sebagai istilah yang diberikan oleh mu'alif selawat Waqidiyah Qaddasallahu sirrah. Beliau memberikan nama kita pengamal, bukan pembaca. Hadirin hadirat, hadzakumullah. Di samping kita mengeterapkan ajaran tauhid, dari kata-kata wahidun menjadi wahidiyah, manusia yang mentauhidkan kepada Allah, manusia yang menghayati rasa berketuhanan kepada Allah, menghayati tentang keesaan Allah. Kemudian agar supaya ketauhidan ini akan bisa mapan, betul-betul menjadi keyakinan yang mantap, maka tauhid ini perlu ditanam dalam hati yang subur. Kesuburan hati ini perlu ada pembersihan hati dari noda-noda, dari kotoran-kotoran yang sudah berkarat. Satu-satunya jalan untuk membersihkan kotoran yang sudah berkarat di dalam hatinya orang yang beriman harus dengan membaca selawat. Tathhiru qulubil mu'minin wa ghusluha anis soda as-sholatu alayya, sabda Nabi. Untuk servis hati-hati orang mukmin, membersihi hati-hati orang mukmin dari kotoran-kotoran yang sudah berkarat di dalam hati, tidak ada jalan lain kecuali harus membaca selawat kepadaku saja, sabda Nabi. Tapi kadang juga ada pengamal kadang tidak sakit, saking bedine sakit, mujadahku berasa-rasa moro. Kadang-kadang yang waras takut sakit dengan alasan dia punya penyakit. Nah ini yakin itu memang sukar ditanam. Nah padahal sukses tidaknya perjuangan itu tergantung pada keyakinan kita, terutama keyakinan kepada jangkungan khas. Anna indah firman Allah dalam hadis qudsi, anna indah dhoni abdibi, saya itu manut keyakinan kamu laku. Nek keyakinanmu kendo, ya saya ngasih kendo, tak cepet saya beri. Tapi kalau keyakinanmu ngepas, ya saya pas, seketika saya beri. Maka ada orang doa seketika kabul, itu didorong keyakinan. Sampai orang kuno itu loh, dunganya itu ngarang dewi. Bismillah itu dipreteli, bis teguh mil selamat budalungo, ya selamat tenan. Ya saking yakini. Tapi kadang-kadang sing dungane panjang sampai pegel rewitan gak mandi-mandi. Soalnya yakini itu apa? Soalnya dungane hanya mampir di bibir saja. Nah, inilah cari yakin yang begini yang sukar sekali. Kalau tidak betul-betul mepet pada Rasulullah secara batiniah. Kalau sudah mepet sekarang batinnya sehingga timbul siddatul hub, rasa cinta yang betul-betul kepada Rasul, disitulah katanya irtibat bainar ruhil musolli wa ruhi Rasulullah, akan ada hubungan gandeng terus rohnya yang baca selawat dengan rohnya Rasulullah, wa ta'aruf dan saling kenal mengenal. Itu kalau sudah akrab saling kenal mengenal, nah disitulah tumbuh tarbiyah selalu terus menyinar masuk ke dalam hati sehingga tambah meningkat. Apalagi gandeng hati kita, roh kita gandeng dengan rohnya Ghos. Maka kita minta dinadroh itu jangan hanya bibir saja minta dinadroh, tapi hati betul-betul mengharap nadroh, istidad siap menerima nadroh. Fanadruhu syafin li amroti qalbiyah wa tawajjuhuhu rafi'un li ululil maknawiyah wa hadar rajul sahibul waqti wa imamuz zamani wa nuruhu kanuri syamsi. Niki
nadrohnya seorang host. Dengan nadroh itulah akan menghapus semua penyakit-penyakit hati, penyakit-penyakit dengki. Siapa yang bertawajuh kepadanya akan sembuh penyakit-penyakit hatinya. Seneng dunya, seneng kedudukan, dirasa dregi, langsung luluh, hilang dengan sendirinya karena kena pancaran nadroh. Itu penyakit maknawiyah, ulul maknawiyah. Karena pancaran nadroh beliau sebagai matahari, dituju atau tidak dituju, orang menghadap atau tidak menghadap, tetap kena pancaran. Hanya apabila orangnya tidak siap, pancaran tersebut tidak manfaat. Seperti tanah, kondisi tanah, walaupun ditanami, walaupun disiram kepada air, tapi kalau kondisi tanah tersebut tidak siap, akhirnya tetap tanaman tersebut tidak bisa subur. Begitu juga hati manusia. Maka isti'dad siap terus. Wurudul imdad ala qadril isti'dad minal abdi bitadhiri qalbihi. Kita akan menerima imdad, bimbingan secara batin dari Ghos. Tapi sejauh mana ukuran yang diberikan kepada kita, besar kecilnya tergantung persiapan kita dalam menyiapkan kebersihan hati untuk minta di nadroh tersebut, keikhlasan kita dalam minta di nadroh tersebut. Hadirin hadirat adakumullah, inilah maka perlu kita berusaha untuk meningkatkan yakin kita, terutama kepada pembimbing kita. Ini yang penting harus kita tingkatkan. Yakin inilah yang akan menjadi penentu hasil atau tidaknya, baik merupakan doa ini. Maka sebetulnya di dalam menghadapi situasi apapun di masa sekarang, kalau kita pengamal wahidiyah betul-betul, saya yakin tidak perlu bingung. Yakin tidak perlu bingung. Tidak perlu kita bingung. Untuk apa kita harus bingung-bingung? Kembali fafirru ilallah. Kita punya wakul ja'al haq wa jaqul batil innal batila kana yauqa. Semua apa yang batal akan hancur dihadapi dengan cara yang hak. Mengapa senjata yang hak kita pegang, kita akan menghadapi barang batal kita bingung? Nah, ini kan akibat keyakinan kita kepada wahidiyah dan ajarannya kurang yakin. Kita kurang yakin. Hadirin hadirat hazakumullah. Untuk itu mari kita tingkatkan keyakinan kita betul-betul yang yakin. Malah kami ini terkadang merasa dosa, para bapak-bapak kalian panjenengan sedoyo. Kulo sampean sebut sebagai majelis tahkim, ikut tanggung jawab di dalam wahidiyah, termasuk di dalam lingkungan pengurus yang tertinggi seakan-akan cara NU sebagai suriahnya. Namun kulo merasa dolim dan panjenengan nipu sampean. Sampean saya harap saya setiap ke daerah ngerahno, dorong semangat sampean supaya mujadah kubro bisa hasil, ngelompok bersama-sama. Di sini sampean kabeh diwehi tugas mujadah waktiyah. Ngeten iki kengken wayahe buyar. Kula panitiane wis turu nglenggeri, sampean sik bengok-bengok nangis di masjid. Napa mboten klebu kula ngapusi sampean? Jauh-jauh dari Aceh, dari tim-tim, no kene padha nglempoh nek plesteran nangis. Kula pemimpine turu nglenggeri no kasur. Napa mboten disebut zalim? Mila lamun itu nanti mengakibatkan tidak diterimanya permohonan panjenengan, akibat kula sebagai pemimpin di pusat ngapusi. Jangan nuntut yang siapa saja, tuntutlah para bapak-bapak di pusat ini nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala wa Rasul, terutama di hadapan khasadah zaman. Sebab itu memang dari kedoliman kami. Saya akui. Untuk itu, untuk menghadapi situasi yang sekarang ini, wahidiyah tetap punya prinsip tidak pandang bulu dan golongan. Apapun situasinya, walaupun sekarang
banyaknya partai baru seperti jamur waktu rendeng, waktu hujan, tapi Wahidiyah tetap prinsip tidak pandang bulu dan golongan. Di dalam menghadapi segala masalah, apa cara bagaimana oleh Wahidiyah dilakukan? Bagaimana cara Wahidiyah di dalam ikut mendukung reformasi di masa sekarang? Wahidiyah harus berpegang kepada dalil ajaran lillah li rasul, yaitu menurut Al-Quran surat Fusilat ayat ke-23. La tastawil hasanah wala say'ah. Jelek dan baik tidak sama. Idfa billati hiya ahsan. Hadapilah semua permasalahan apa saja dengan cara yang lebih baik, lebih sopan, lebih berakhlak, lebih bermoral. Wa idzal ladzi bainaka wa bainahu adzawatun, apabila terjadi di antara engkau Muhammad, kata Allah, dan pihak mereka permusuhan, ka'annahu waliyun hamim, selesaikan dengan jalan damai seperti menghadapi saudara sendiri. Maka Wahidiyah, warga besar Wahidiyah tetap mendukung reformasi dengan cara damai, dengan cara memohon kepada Allah, dengan cara berakhlakul karimah, sebagaimana yang diwasiatkan kepada kita oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ittaqillah haitsuma kunta, bertakwalah kepada Allah di mana kamu berada. Wattabi'i sayyi'ah hasanah, ikutilah semua perbuatan-perbuatanmu yang salah masa sebelumnya dengan perbuatan yang baik di masa sekarang, agar supaya kejelekan sebelummu akan bisa tertutup di masa sekarang ini. Kalau kita menjadi pengamal, kemarin mujahadah kubro yang tahun lalu itu beling, hendaknya sekarang perlu kita tingkatkan. Kalau tahun sekarang masih banyak beling, supaya jadikan pelajaran, tahun depan jangan sampai terjadi seperti sebelumnya. Ini namanya ada peningkatan. Kalau sudah demikian, maka kebaikanmu yang kamu lakukan itulah nanti yang akan bisa menghapus kejelekan-kejelekan, kekurangan-kekurangan di masa depan. Jadi kekurangan-kekurangan yang sebelumnya itulah akan terhapus. Kemudian wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Wa khaliqin nas, ciptakan suasana kehidupan di masyarakat ini dengan melalui budi pakerti, dengan melalui akhlak, dengan melalui moral. Sebab sesuatu kegiatan tanpa dikendalikan dengan akhlak dan moral, otomatis akan berhasil. Berkeberhasilan itu otomatis hanya akan membawa nilai-nilai yang subjektif daripada yang objektif. Rame pasar tok tapi tidak membawa hasil, geger tok, rame kegiatan tok tapi tidak ada arti, dan akhirnya akan mudah cepat menimbulkan problem-problem baru. Ini maka yang perlu kita tonjolkan di masyarakat, akhlakul karimah, menciptakan suasana melalui akhlak. Bimbinglah, contohi masyarakat dengan akhlak, dengan budi pakerti. Hadirin hadirat hadzakumullah, pesan Nabi kalau kita sudah menghadapi situasi demikian, sabda Nabi hadis yang diriwayatkan Tirmidzi, Ibnu Majah, kata Nabi, idza ra'aita syahan mutba'an wa hawa muttaba'an wa ijabu kulli dira'yin bi ra'yihi fa'alaika nafsaka. Hai umat menungso, kalau kamu sudah menangi satu zaman, di situ itu orang bakhil, wong sing medhit malah iso dadi panutan. Sekarang ini termasuk zamannya orang medit atau zamannya orang loman? Kalau saya mengatakan ini zamannya wong medit, nyatane wong Islam sing sugih akeh, wis kena sing jakat.
Nggih. Loh, padahal kalau kita lihat untuk kemakmuran bangsa di Jawa Timur ada 4 konglomerat itu saja punya nyimpen uang 1 triliun setiap konglomerat. Berarti Jawa Timur sudah ada konglomerat yang punya dana 4 triliun. Ini 1 tahun zakatnya sudah 100 miliar. 100 miliar sudah. Nah, bayangkan kalau memang aktif zakat. Lainnya. Lah kalau suasana sudah usumi wong bakhil ngono, akhirnya wahawa mutabaan, akeh sing wis padha nurut kemauane nafsunya sendiri-sendiri, sudah tidak lewat jalur. Akibat banyaknya orang tidak manut jalur, akeh sing nurut nafsune dhewe, timbul kekacauan, timbul intimidasi, timbul pembunuhan, timbul dan bermacam-macam, yang akhirnya Islam akan mengarah kepada laisal Islam illa ismuhu. Tidak ada Islam kecuali hanya tinggal namanya, tercatat dalam KTP saja. Walaisal Quran illa ismuhu illa rasmuhu. Quran hanya tinggal tulisannya saja. Sirarun nas fi hadzal zaman ulamahum. Manusia yang paling membawa akibat, membawa kejelekan-kejelekan umat itu akibat keberanian daripada orang-orang yang pandai. Kemudian di tengah-tengah zaman yang demikian itu banyak terjadi manusia saling membanggakan argumentasinya masing-masing. Akeh wong rebutan pinter, ijabul kuli dhiraqyin biraqyihi. Akeh wong rebutan adu argumentasi, durung apa-apa padha nantang debat A antarane B, C antarane B, duwe konsep dhewe-dhewe, ngajak debat kabeh padha argumentasi, rebutan argumentasi. Nek kalau situasi sudah demikian, alaika nafsaka, wis jaga awakmu, ngejere Kanjeng Nabi, aja melok-melok kon wis. Aja katut-katuten, jagalah dirimu, jagalah keluargamu, pertahankanlah keimananmu. Ya, dengan dasar hadis ini, mari kami menghimbau kepada para pengamal wakidiyah, menghadapi situasi apa saja sudah nggak perlu bingung-bingung. Walaupun banyak partai baru seperti jamur yang baru tumbuh di masa hujan, sudah diamkan. Wong partai itu kanggene yang besok lek wis pemilu. Saiki kita bingung-bingung milih itu terlalu pagi, karena artinya. Diam saja apa katanya nanti hari hanya kalau sudah waktunya datang pemilu itu saja. Nanti mohon kepada Allah siapa yang pantas dan akan menguntungkan umat masyarakat yang berusaha pilih. Minta petunjuk dengan mujahadah. Ini cara-cara wakidiyah yang diajarkan oleh mu'alif selawat wakidiyah qaddasallahu sirrahul aziz. Adapun terpaksa dari pribadi-pribadi pengamal ono sing kepeksa harus ikut katut dalam pimpinan salah satu partai, ya itu hak mereka. Wakidiyah dan PSW tidak melarang, namun pesan, walaupun kamu sudah terjebak, memang sudah menjadi anggota situ atau pengurus, hendaknya akhlak-akhlak wakidiyah itulah tetap harus kita wujudkan di dalam partai yang kita ikuti, dan merasalah bahwa aku masuk partai ini adalah sebagai misi wakidiyah. Perlu wakidiyah harus saya kembangkan di dalam partai yang saya ikuti, sehingga itu namanya kita bisa memanfaatkan semua kesempatan. Inilah antara lain para bapak-bapak dan para ibu-ibu. Nanti kalau sudah situasi demikian, manusia sukar dikendalikan, akhirnya manusia hanya mengikuti hawa mutabaan, hawa nafsu yang diikuti. Padahal hawa nafsu manusia itu alamnya alam hayawan. Manusia itu punya alam dua, satu alam rohani, alam akal, alam malaikat.
yang satu lagi alam hawa, alam nafsu, alam hayawan. Akhirnya akibat manusia mentaati kemauan nafsu sehingga timbul perbuatan-perbuatannya seperti hayawan. Hilang pri kemanusiaan, hilang rasa sosial, hanya emosi. Jadinya orang yang emosional, terus panas terus, tidak pernah dingin. Kalau sudah demikian, otomatis watak buas yang timbul dari nafsu manusia itu kalau sudah tumbuh menguasai kehidupan akan lebih jahat daripada binatang buas. Saya selamanya belum pernah mendengar ada cerita di hutan ada harimau membunuh ayah ibunya dan saudaranya. Tapi konon kabarnya di Medan ada orang membunuh orang tua ibu sebagaimana yang diceritakan Ibu Hajah Rofiqah tadi. Nah, ini kejahatan manusia. Lah kalau sudah demikian ini berkembang terus tanpa ada pengendalian, akhirnya perbuatan manusia itu jadinya di dalam bermasyarakat seperti hukum rimba. Mateni wong karena hukuman, umure wong regane padha karo umure kucing. Membunuh orang tidak ada hukum, seenaknya dewi. Kalau sudah demikian, inilah baru Allah bertindak. Ternyata Allah mengangkat kita menjadi manusia yang baik, dianggap oleh Allah tidak ada artinya. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh demi manusia itu saya pilih menjadi manusia yang baik. Dianggap kebaikan yang diberikan oleh Allah kepada manusia tidak berguna. Cuma rodatnya asfala safilin, ditariklah harga manusia, ditariklah oleh Allah kembali nilai-nilai manusia. Dan akhirnya seketika itu sebagaimana yang diceritakan di dalam kitab Qurtubi, kalau sudah mendekati kiamat, tingkah laku manusia sudah seperti hayawan menang-menangan. Di situ banyak orang yang terkejut. Malam ini jagongan sing lanang karo sing wedok sak anake ndelok TV. Bareng esuk nglilir pating jlerit suarane wong nek kampung. Sebab kena apa kok pating jlerit? Ibune terkejut. Wasno anake metu saka kamar iku raine wis rayasu. Neng ibune mbek bapakne ora krasa. Anake metu kok kamar rayasu dheweke ora krasa. Lek raine dhewe wis ganti rai macan. Akhirnya anak nguasno ibu jerit. Kaget nguasno raine ibu bapake dadi rai macan. Bapak ibune nangis jerit. Nguasno raine anake dadi rayasu. Akhirnya dalam satu kampung itu hanya suara pating jelerit. Inilah terjadi seperti zaman Nabi Musa alaihissalam. Kaum suri pada jagongan karo anak bojo, esuk-esuk tangi turu metu saka pating seruntel dadi kethek kabeh. Napa sampean kepingin zaman ini segera dibalik begitu oleh Allah? Napa pengamal Waqidiyah mengharap zaman ini segera dibalik demikian oleh Tuhan? Meneng-meneng sore jagongan, esuk-esuk metu seruntel wis ana buntute raine rayasu. Apa sampean kepingin terjadi demikian? Ini menurut Ghos hanya tergantung sampai sejauh mana perjuangan pengamal Waqidiyah. Sing dinteni namung perjuangan kula panjenengan. Sing dinteni dungane wong Waqidiyah. Kula sampeyan dinteni karo rohanine masyarakat. Kabeh rohanine masyarakat wis dengap-dengap keluwen. Mung ngenteni donga kula panjenengan. Niku dereng masyarakat ahli kubur. Sing padha antri ngenteni dongane pengamal. Walana rumangsaku kon budal nang ujadaku bro iku lek iso nulung aku. Dilalah tetakon nang ujadaku bomong turu tok. Tua saya aku ngenten-ngenteni jagakno. Monggo kita koreksi piyambak-piyambak. Pung-pung sebelum kula panjenengan dituntut kali panjenengane Ghasadah zaman radhiyallahu. Iki Pung-pung juga masih ada kesempatan koreksi diri.
Ada kesempatan untuk memperbaiki diri, monggo kita sampean koreksi piyambak. Mumpung dereng terjadi sore jagongan esuk tangi sangka kamar wis dadi kethek, dadi asu, naudzubillah min dzalik. Ini akan terjadi sebagai tanda-tanda hari kiamat. Nopo di masa sakniki, nopo masa benjing niku. Hanya kalau sampean lek sing paringi panjang umur nanti akan menangi zaman yang seperti itu. Kula para bapak-bapak, para ibu-ibu, saestune lek kula panjenengan menyadari betul, gelem koreksi diri, nuli dihubungno karo kelakuane awake dhewe-dhewe sak bendina. Niku sak temene ora perlu diwasno kancane ndase asu utawa gak. Sak temene ngrayahi awake dhewe-dhewe wis krasa. Lek aku sak temene hakikate ndasku wis ndas asu. Saking sik dieman Allah sik dihargai gak diketokno nang kanca. Sik ditutup dening Allah, gak dibuka secara lahir. Jane lek kita ngrayahi wis krasa kula sampean. Lek ndas kula sampean iki sak temene dudu ndas menungso. Raine mungkin sudah wajah harimau, mungkin wajah binatang-binatang buas yang lain. Niki perlu kula sampean gerayah-gerayah pumpung dereng kedisikan malaikat Israel. Lek sampai wis kedisikan malaikat Israel, kula sampean turu mugur, mripate noleh dingak-dinguk, eling kelakuane mulai enom sampai tuwek sing dilakoni ketok kaya ndelok TV. Akhirnya terkejut bareng diwasno dadak nek ngarepe ana asu melet-melet gede. Dilala orang ngerti lek iku ayang-ayangane awake dhewe. Sampai asake kaget ana wong lara kok ditunggu asu. Mboten ngerti lek asu niku ayang-ayangan kula sampean piyambak-piyambak. Monggo kula sampeyan ngosi Al-Fatihah. Ya alladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Monggo Bu saestu koreksi diri. Pumpung dereng kedisikan Israel. Ya perbuatan-perbuatan sing jelek masa lalu monggo ditutup dengan melalui pengamalan lahidiyah supaya terhapus semua kejelekan-kejelekan yang dulu. Kalau sudah menjadi pengamal lahidiyah, jangan sekali-kali mengulangi perbuatan-perbuatan masa lalu. Saestu harus dihentikan perbuatan-perbuatan masa lalu. Wis mono ae aku nglakoni ngene ora bakal tak ulangi maneh. Monggo, sebab kita mboten nanten artine. Jauh ngapura balak-balik tobat lek dipat balan-baleni niku otomatis al istighfaru bila intija'u. Al intija' istighfar tanpa meninggalkan sesuatu amalan podo karo istijak ngenyek karo Gusti Allah, menghina Tuhan. Jauh ngapura tapi meneh dibaleni maneh, iki penghinaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lawan karo Allah wis mau menghina apalagi dengan orang lain. Monggo menghina pada menungsane wis dosa, napa malih menghina Allah Subhanahu wa taala. Mula monggo Al-Fatihah. 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 Yang remaja-remaja supaya kalau pernah wani karo wong tua saiki dieling-eling. Lek anjane wong tuane wis mati saestu jauh nang ngapura. Pumpung durung kebacut mati. Besok ana ora maksar dikarang-karung ngangge rantai saka geni. Kabeh wong ora maksar kaget. Sapa to ana remaja dikarang-karung rantai geni.
bareng didelok tetap bathuke ana tulisane hadza uqul walidain, iki remaja sing wani wong tuane ning donya piye. Mumpung durung terjadi demikian, kalau kita merasa punya dosa dengan orang tua apa maneh wis berarti langsung mohon kenampun masa sekarang ini betul-betul suwana syafaat datang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Allahumma ya wahidu ya wajidu ya jawad salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad bi kulli lamhatin wa nabas. Allahumma ya wahidu ya wajidu ya jawad salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad bi kulli lamhatin wa nabas bi adati ma'lumatil amdati. Allahumma ya wahidu ya wajidu ya jawad salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad bi kulli lamatin wa nafasin bi adati ma'lumatil la bi adati amdati. Allahumma ya waqitu ya wajitu ya jawad salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad bi kulli lamatin wa nafasin bi adati ma'lumatil la bi amdati. Allahumma ya waqitu ya wajitu ya jawad salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad bi kulli lamatin wa nafasin bi adati ma'lumatil la bi amdati. Allahumma ya waqitu ya wajitu ya jawad salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad bi kulli lamatin wa nafasin bi adati ma'lumatil la bi amdati. Allahumma ya waqitu ya wajitu ya jawad salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad bi kulli lamatin wa nafasin bi adati ma'lumatil la bi amdati. Para bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, sampean diparing roh keadaane wong di alam kubur. Nalika wong sing anak-anake padha ngirim iku nrimo kiriman kabeh. Dilalah wong sing anake ganok sing ngirim iku nguwasno plirak-plirik mripate plonga-plongo. Roh kanca-kancane dikirim mbek nguwasno tok. Kaya apa nasibe dosakene sing kaya ngoten niku. Monggo kita sunahkan kepura sedaya mawon tiang alam kubur tidak kandeng itu keluarganya siapa. Monggo Allah maka mantalu sholli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana wa syafiina wa habibina wa qurratu ayunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kama balu nasaluka Allahumma bihaqi untuk rekana fil jatil baril wahda atalana roh wala nasma'a wala najida wala nukhisa wala natakharaka wala naskunna illa biya wa tarzuqana tamama maghfiratika ya Allah wa tamama ni'matika ya Allah wa tamama ma'rifatika ya Allah wa tamama mahabbatika ya Allah wa tamama ridwanika ya Allah wa sholli wa sallim wa barik alaihi wa alihi wa sahbihi adada ma akhatabi ilmuka wa kitabu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma kama anta alu salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana wa syafiina wa habibina wa qurrati ayunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kama walu nasaluka Allahumma bihaqqi antuk rikuna bil jatil baril wahda atalana roh wala nasma wala najida wala nukhisa wala natakharra kadas kunnal wa tarzuqana tamama mabirhatika ya Allah wa tamama ni'matika ya Allah wa tamama ma'rifatika ya Allah wa tamama mahabbatika ya Allah wa tamama ridwanika ya Allah wa sholli wa sallim wa barik alaihi wa alihi wa sahbihi adada ma khatabi mukasada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma kama andalu alaihi wa barik ala sayyidina wa maulana wa syafiina wa habibina wa qurrati ayunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kama walu nazaluka Allahumma bihaqqi untuk rikana bil jatil baril wahda atalana roh wala nasma'a wala najida wala nukhisa wala nadakharraka sulalabi wa tarzuqana tamama maghfiratika ya Allah wa tamama ni'matika ya Allah wa tamama mahabbatika ya Allah wa tamama ridwanika ya wa sholli wa sallim wa barik alaihi wa alihi wa sahbihi adada ma khatabi ilmuka wa bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah rabbil alamin.
para bapak-bapak, para ibu-ibu, saking bijaksanane lan welase mu'alif salat akhidiyah qaddasallahu sirrah hadis, sampai-sampean dianjurno dalam perjuangan iki supaya nganakno danabok. Sak temene mbah-mbah kula sampean sing ora menangi perjuangan waki diajak melok andil. Sampean saiki dina esuk nglebara dhuwit 100, sing 50 tak gawe mbahku putri, sing 50 tak gawe mbah kakung umpamane, supaya mbah-mbah sampean sing wis ora menangi perjuangan suci ini melok duwe andil nang perjuangan niki. Niki karepe. So malih enten malaikat sangka aras niku bendina temurun. Lek wis temurun tidak akan kembali sampai besok dina kiamat, ganti malaikat anyar setiap hari. Jadi setiap malaikat pagi menjing subuh ada malaikat baru nyateti amal sampean sing di dina sesuk. Lu akhirnya dina sesuk sampean kecatet melok nglebokno danabok, berarti sampean kecatet wong melok perjuang wahidiyah. Lek sampean arahno nang mbah sampean kecatet melok perjuangan wahidiyah. Terus malaikat niki mboten balik ila yaumil kiamah, jeng ben ganti malaikat. Jadi setiap malaikat tiap hari malaikat hariah yaumiyah laporan kepada Allah selalu membawa catatan panjenengan ikut berjuang. Niki danabok. Berarti sampean seingat berjuang. Untuk membuktikan lek sampean niku wahidiyah saestu. Dalam firman Allah, innamal mu'minuna alladzina amanu billah wa rasulihi summa lam yartabu wajahidu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ulaika humus shadiqun. Wong-wong akeh sing padha iman, sak temene wong-wong iman, wong mukmin niku yaiku wong sing iman Allah, iman Rasul. Lek wis iman nuli ora duwe ragu-ragu maneh, wis yakin nuli gelem berjuang dengan harta dan dirinya. Perjuangane secara fisik ya mlaku nyaro mlaku, duwike ya metu sak mampune bi amwalim wa ampusihim. Lek wis ngono dijuluki ulaika humus siddiqun, yaiku wong sing iman tenanan. Begitu juga wahidiyah. Tengere lek wahidiyah tenanan, yakin dengan wahidiyah, yakin keistimewaan wahidiyah, kemudian sanggup memperjuangkan dengan sebagian kekayaan dan tenaganya. Akhirnya dana boke yo maju. Penyiarane dalam bulan penyiaran bakal sing dikawiti bulan Ruah itu yo melaku. Niki supaya diumumkan kepada pengamal-pengamal, dalam bulan Ruah itu disebut bulan penyiaran supaya kabeh sak ora-orane siji pengamal oleh wong siji. Diusahakan. Saiki umpamane 10.000 sing mujadah kubro, akhirnya dengan hari penyiaran siji pengamal oleh situ, berarti akan mujadah kubro kan sudah 20.000. Ini hari penyiaran. Nah, monggo kita manfaatkan terutama dalam situasi yang kayak ngeten iki. Ini akan lebih cepat kita bisa memanfaatkan, terutama ada rabok monggo didupet. Sampai kula critani nggih. Ngen kula niki enten usbuiyah. Ini usbuiyah ini biasa diwehi omplong ning tengah ngene wong lungguh mubeng niku supaya gelem bantu nang usbuiyah sak kuasane. Ya ana sing 100, mungkin ana sing 50, mungkin ana sing 500 sak kuasane. Salah swijine ibu iku ana ate ndekek dhuwit ning omplong niku wau, dhuwit ning omplong niku wau dilalah ndekek omplongi kancane kadowan. Kate leren anu iku mungkin dhuwike gak pati akeh diliwatno kancane ketok mbek diisin dicemplungno dhewe omplonge adoh. Akhire gawe sida dicemplungno digawa mulih. Sing lanang pun mati pirang-pirang wulan, langsung bengi niku ngipi. Diparani sing lanang, kok cik saya kon kate ngingoni aku ya ora sida. Sing nyemplungaken dhuwit nek lompong usbuiyah niku lho. Ora sida bengi ngipi diparani sing lanang sing mati. Kok mentolone saya kon ngingoni aku ya ora sida. Ini menunjukkan kalau kita niat baik dan abak diarahkan kepada almarhum yang sudah meninggal, yakin mesti sampai niku. Niki kena ditakoni wonge jamaah enten ngen kula niku si enten. Langsung bengi sing lanang sing mati niku. Marani jere pengingoni kok ora sida. Mergo gak sida nglebokne omplong niku lho. Ya niki lah.
Mila penting monggo daerah-daerah yang belum ada dana BOK dengan secepatnya lek saged sampean tuku omplong dhewe didik anak-anak sampean supaya dadi wong dermawan. Bila perlu sedia nomplongi anak mbuh lek sanggup sekolah dilong 50 dilatih anake cek seneng berjuang dengan sebagian kekayaan. Arek niku lek dilatih kadang seneng kok sampean buktekno ta lek mboten percaya te budak sekolah ngoten bingung golek omplonge wek dhewe omplongku durung tak iseni ngoten mesti mbuh 50 nggo apa melayu golek omplonge diseni wis kulino dididik niki saestu niki marilah kita buktikan sebab dana BOK niki otomatis timbulnya dari Mbah Yai piyambak niki dawuh Mbah Yai piyambak nalika semonten khusus digawe lembaran selamat wakidiyah. Jadi pusat ini mau ngelaksanakno wonten program Mbah Yai. Jadi daerah-daerah kula suwun sing hati-hati nyekel dana BOK terutama DPC maupun pengurus-pengurus kecamatan saestu ini bukan sekedar uang bantuan perjuangan secara biasa tapi ini dana BOK program Mbah Yai saestu niki kadang ana sing sembrono dumete triwulan dana BOK gak istono dilo pun sampai saestu niki niku nanti akibatnya lek gak penyiaran nek kono seret mungkin akan ada musibah apa sing ngeneki pengamal nek mriku sampeyan buktekno niku mungkin akan ada salah satu pengamal yang kena susah ya musing di gagasan ngoten niku mbono mangke sampeyan buktekno soalnya niki program Mbah Yai piyambak niki. Kalau soal dana BOK sungguh jangan sampai kita anggap dana-dana yang lain. Saking niki monggo kula sampeyan saestu-estu bapak-bapak nunaken syafaat dhateng keluarga anak-anak kula sampeyan. Anak-anak kula sampeyan nyamak wis bakal menangi zaman sing semrawut nggih ta. Mboten kaya zamane nom-nomane kula sampeyan sik tuwek-tuwek niki. Anak kula sampeyan nyamak menangi zaman sing wis semrawut. Sing disebut era globalisasi. Arek nom wis angel tatanane. Paling kendel wani mendelik nang wong tuane niku wis zamane. Sangel arek saniki ditata mboten kaya zaman singen. Justru niki lek wong tuane ora cancut tenanan. Saestu-estu luput anak kula panjenengan saestu luput. Lek wis luput kula sampean benjing ngate mlebu swarga banyak kam walidan di babil jannah yusaku ala waladilanar. Pirang-pirang wong sing wis amping-amping ana lewang swarga gagal diseret karo anake mlebu nang neraka. Monggo sakniki kita kudu mikir koreksi dhewe-dhewe ya napa keadaane keluarga lan anak putu sampean. Niku saja sampun kena digawe ukuran kula sampean. Justru niku monggo sakniki kita sunaken syafaat ya syafi'al khalqi salat alaika nurul khalqi wa aslahu wa khawatrikni faqad lam tuabadan wa laysa li ya sayyidi fa in darudda kuntu sasa ya syafi'al alaika nurul khalqi ya lana wa aslahu wa maka dalam tuabatan warobi balai sali lain darudda kuntu sason halika ya syafi'al khalqi salatu wassalam alaika nurul khalqi ya dhiyal anam wa aslahu wa ruqaw adrik faqad dalam tuabatan warobi balai sali lain darudda kuntu sason halika ya syafi'al khalqi salatu wassalam alaika nurul khalqi hadhiyal anam wa aslahu wa ruqa wadrikni wa qad lam tuhabatan wa rabbini wa laysa li hasaiti siwa wa in tarudda kuntu saksonal ya syafi'al khalqi salatu wassalam alaika nurul khalqi hadhiyal anam wa aslahu wa ruqa wadrikni wa qad lam tuhabatan wa rabbini wa laysa li hasaiti siwaka wa in tarudda kuntu sakson halika ya syafi'al khalqi salatu wassalam alaika nurul khalqi hadhiyal anam wa aslahu wa ruhahu adrikni wa qad lam tuhabadan wa rabbini wa laysa li ya sayyidi siwaka wa in tarudda kuntu sakson halika ya syafi'al khalqi salatu wassalam alaika nurul khalqi hadhiyal anam wa aslahu wa ruqahu adrikni wa qad lamtu abadan wa rabbini wa laysa li ya sayyidi siwaka
wa in tarudda tentu saksun dalika. Para bapak-bapak, para ibu-ibu, suwiji dina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maringi fatwa wonten masjid bakda subuh. Sahabat-sahabat sak masjid padha nangis, suara masjid nganti horeg, suarane wong nangis. Ning sayang wonten sahabat saking yang tidak bisa nangis, jenenge sahabat Usama. Kabeh sahabat nangis niku lho kok Usama piyambak sing mboten nangis. Akhirnya Usamah nyedek dateng panjenengane Rasulullah SAW wadul, duh Kanjeng Nabi, sedaya sahabat sami mular, kula kok mboten saged Rasulullah. Akhirnya Kanjeng Nabi ngangkat astane ditemplekno nek dadane Usamah. Ukhrut ya lain, metu iblis sing dekem ana jero atine Usamah. Jangan nalika Usamah jerit. Mila lajeng Kanjeng Nabi dawuh, man aznaba wa huwa yadhaku dakhalan nar. Sapa-sapa wong rumangsa dosa dadak sik kober guyu cekakaan, ini lho sak temene penduduk neraka. Wong sing rumangsa dosa sik kober guyu cekakaan, ini penduduk neraka kata Nabi. Mula moga ya Sayyidi ya Rasulullah 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 ya Sayyidi ya Rasulullah. Para bapak, para ibu-ibu, nika cara tiyang sambat yang terakhir ngene niku datang Ghos. Nek wis kan Rasulullah SAW ditolak kita melayu nang Ghos, tapi sampai jerit kalau panjenengan datang Ghos ditolak, sudah tidak ada jalan lain kecuali kita mesti jadi penduduk neraka. Pramila monggo saestu-estu sing tata krama dateng panjenengane Ghos. Ya salamullah alaika rabbini biidznillah wangdurillah ya Sayyidi bin adra mahasilatil adratil aliyah ya al-Ghos salamullah alaika rabbini biidznillah wangdurillah ya Sayyidi bin adra mahasilatil adratil aliyah ya al-Ghos salamullah alaika rabbini biidznillah wangdurillah ya Sayyidi bin adra mahasilatil adratil aliyah ya al-Ghos salamullah alaika rabbini biidznillah wangdurillah ya Sayyidi bin adra mahasilatil adratil aliyah ya al-Ghos salamullah alaika rabbini biidznillah wangdurillah ya Sayyidi bin adra mahasilatil adratil aliyah ya al-Ghos salamullah alaika rabbini biidznillah wangdurillah ya Sayyidi bin adra mahasilatil adratil aliyah ya syabi'al khalqi habiballahi salatu alaika ma salami salat wa daladilatil ibadat wa tuyadi ya Sayyidi Al-Fatihah. Semanten kemampuan kula wonten kirang langkung ngapunten, mugi-mugi bermanfaat ten kula panjenengan sedaya umumé dhateng umat masyarakat dengan watu najim sadar fabiru ilallah wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Akhirul kalam bila taufiq walhidayah min Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tarbiyah wa min wasiada zaman barakah wa natral karamah wal afa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Memasuki acara yang keempat, penutup. Marilah acara ini kita tutup dengan mengadakan tasyafu' wal istighosah dengan adab lahir dan batin yang sebaik-baiknya. Al-Fatihah. Ya syafi'al khalqis salatu wassalam alaika nurul khalqi hatiyal anam wa aslahu wa ruhahu adrikni faqad dalamtu abada wa rabbini wa laysa li ya sayyidi siwaka
fa in taruddakum tusyahsun halika ya sayyidi ya Rasulullah ya sayyidi ya Rasulullah ya sayyidi ya Rasulullah ya ayyuhal ghawsu salamullah alaika rabbini biidnillah wanzur ilayya sayyidi binadrah muswilatil lil hadratil aliyah. Al-Fatihah. Dari pribadi kami, segala kesalahan dan kekurangan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wa minar rasuli sallallahu alaihi wasallam asy-syafa'ah wa tarbiyah. Wa minal ghausi radhiyallahu anhu an-nadrah wal barakah. Wassalamu alaikum wa alaikunna warahmatullahi wabarakatuh.